Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan video pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab mengimani para rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Keimanan seseorang itu tidak sah sampai ia mengimani semua nabi dan rasul Allah. Selain itu, kita juga harus membenarkan bahwa Allah telah mengutus para rasul dan nabi untuk membimbing dan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya kebenaran. Allah mewajibkan setiap orang Islam supaya beriman kepada semua rasul yang diutusnya, tanpa membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan yang lainnya. Di antara para rasul itu ada yang diceritakan dalam Al-Quran dan ada pula yang tidak diceritakan. Adapun rasul yang diceritakan dalam Al-Quran berjumlah 25 orang. Pada setiap umat pasti ada rasul sebagai teladan hidup yang harus diikuti ajarannya dan diteladani jejaknya. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Iman kepada Rasul Allah merupakan kewajiban hakiki bagi setiap muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai perwujudan iman tersebut, kita wajib menerima ajaran yang dibawa. Perintah beriman kepada Rasul Allah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi Aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Rasul sebagai utusan Allah memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang Rasul. Sifat-sifat tersebut adalah sifat wajib, sifat mustahil, serta sifat jaiz. Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada Rasul. Tidak bisa disebut seorang Rasul jika tidak memiliki sifat-sifat ini.
Sifat wajib ini ada 4, yaitu as-siddiq, yaitu Rasul selalu benar. Yang kedua, al-amanah, yaitu Rasul selalu dapat dipercaya. Yang ketiga, at-tabligh, yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Serta yang keempat, al-fatonah, yakni Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Adapun sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Sifat mustahil ini lawan dari sifat wajib. Yang termasuk dalam sifat mustahil adalah 1. Al-kizib, yakni mustahil Rasul itu bohong. Yang kedua, al-khiyanah, berarti mustahil seorang Rasul itu khianat. Yang ketiga, al-khitman, berarti mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Serta yang keempat, al-baladah, yakni mustahil Rasul itu bodoh. Sedangkan sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yakni al-ardul basyariyah, artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa, seperti rasa lapar, rasa haus, sakit, tidur, sedih, bahagia, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat dalam selain Rasul. Adapun sifat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ismatur Rasul adalah orang yang maksum, terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah. Oleh karena itu, seorang Rasul selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas. Yang kedua, iltizamur Rasul adalah orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah, meskipun untuk menjalankan perintahnya harus berhadapan dengan tantangan yang berat, baik dalam diri maupun dari para musuhnya. Rasul tidak pernah sejengkal pun menghindar dan mundur dari perintah Allah. Para Rasul dipilih oleh Allah dengan mengemban tugas yang tidak ringan. Di antara tugas-tugas para Rasul adalah sebagai berikut. Pertama, menyampaikan risalah dari Allah. Yang kedua, mengajak kepada tauhid, yakni mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah dan menjauhi perilaku syirik. Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima, membersihkan dan mensucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Serta yang keenam, sebagai hujjah bagi manusia. Pentingnya orang Islam beriman kepada Rasul bukan tanpa alasan. Selain karena diperintahkan Allah, juga ada manfaat dan hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada Rasul. Di antara manfaat dan hikmah beriman kepada Rasul adalah: pertama, makin sempurna imannya. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Yang kelima, mencintai para Rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Yang keenam, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah untuk mengabdi kepadanya. Adapun perilaku mulia yang dicerminkan oleh orang yang beriman kepada Rasul adalah sebagai berikut. Pertama, menjunjung tinggi risalah atau ajaran Allah yang disampaikan Rasulnya.
Yang kedua, melaksanakan seruannya untuk beribadah hanya kepada Allah. Yang ketiga, giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal sesuai dengan keahliannya. Yang keempat, selalu mengingat, memahami, dan berperilaku sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Yang kelima, melakukan usaha-usaha agar kualitas hidupnya meningkat ke derajat yang lebih tinggi. Serta yang keenam, terus berdakwah agar ajaran yang dibawa Rasulullah tidak akan sirna. Demikian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita berjumpa lagi dalam lain kesempatan. Tetap semangat dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah jalan untuk kita sampai kepada Allah SWT, dan insya Allah orang yang berjalan menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.